Christmas festival, baby, hold me curly like a rainbow. Rasanya gila, gue full banget anjing. Jadi topik pembahasan pada malam ini adalah eh apa ya? Wanita, wanita. Wanita. Wanita lagi, wanita lagi. Kenapa wanita? Kenapa nggak perempuan? Kenapa nggak woman? Kenapa bahasa Indonesianya cewek itu wanita? Enggak sih, bahasa Indonesia cewek juga bisa perempuan. Tai. Sebenernya gue bikin beginian terinspirasi ya dari Tai. tokoh beliau. Panutan gue anjing. Setiap panutan gue anjing. Kalau nggak gara-gara dia gue nggak bikin beginian tuh. Jadi Jadi- gue salut sih sama dia sih anjing. Dia bisa menuangkan keresahan dia cok. Keresahan dia tentang dunia Iya. kerja yang kayak anjing, nyatasan. Dia emang punya duit kan, dia Betul. punya kuasa. Cuma dia semena-mena. Betul banget anjing. Dari zaman Nabi Adam memang gitu guys. Orang kalau punya duit, dia punya kuasa. Contohnya Firaun. Dia punya duit, jadi Tuhan. Tuh, bayangkan. Laut dibelah dia bisa. Membelah laut. Bayangkan itu. Dia tolol anjing. Dia ingin melawan takdir. Dari situ kita belajar cok. Sebenarnya dari kisah Nabi Firaun, Nabi Firaun. Nabi Firaun. Dari kisah Nabi Musa Nabi itu. Musa. Nabi Musa. Kita belajar bahwa seorang tuh nggak bakal bisa mengubah takdir anjing. Iya. Kayak gimana ya? Bahkan sekelas Firaun itu yang hartanya sebanyak itu, dia pun pengen melawan takdir dengan ngebunuh Nabi Musa, bikin Nabi Musa nggak ada yang sesuai di ramalan. Betul. Nggak akan bisa anjing. Gimana kita yang orang biasa nggak punya duit, mau maksain kehendak buat sama dia yang nggak bakal bisa anjing. Udah kalah fisik, kalah motor, kalah apa lagi ya? Kalah kontol. Kok jadi ngejudge gue gitu sih An? Bahkan sekelas Firaun aja yang katanya pinter ya kan? Pinter gak sih Firaun? Bentar. Kalau dia nggak pinter dia nggak bisa jadi raja. Ini cok, Namrud yang katanya bikin apa ya? Bikin candi sehari. Bukan bikin candi. Salah. Namrud itu kayak bikin Kerajaan. jam. Hah? Dia yang nentuin jam. Awalnya soalnya kan jam gak kayak 1, 12 gitu tau gak? Awalnya kan jam pakai matahari terbit, matahari terbenam kan? Cuma gelap terang gitu doang ya. Terang doang. Nah, gara-gara Namrud itu ada asar, maghrib, ada zuhur. Tapi Namrud itu dia ini kok menyekutukan Allah kok dia. Menyekutukan Allah karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tuh, astagfirullahaladzim. Itu mengingatkan gua kan teman gua Dan anjing. begitu apa ya? Dia nikahin orang tuanya sendiri, boy. Dia nikahin emaknya. Inces dong, inces gitu. Iya, inces. Bukan inces judi ya. Tapi gak punya anak anjing. Gak punya anak lah. Inces kan bikin hubungan sama orang tua toh, hubungan badan. Sama adik kakak juga bisa anjing. Iya, adik kakak ya yang saudara. Betul. Inilah Allah melarang. Ajabnya apa sih Namrud? Gua lupa anjir. Ini kali jadi Batu. batu. Bukan yang ini dibalikin apa ya? Yang negerinya dibalikin. Yang kurban perahu. Bukan yang bukan perahu itu, perahu terbalik anjing. Tahu. Itu Nabi Nuh yang banjir. Kan banjir. Allah memperingatin Nabi itu buat cabut dari desa, dari tempat itulah pokoknya. Terus pas dia udah jauh tuh suruh jangan nengok ke belakang. Terus ada satu dia yang nengok ke belakang, dia ngeliat dunia dibalikan sama dia dari Oh. rata kayak gini nih. Jadi gitu, jadi rata. Kayak bermain time zone. Iya coba jadi kayak bermain time zone.
Serem banget anjir. Semoga gue Matius 05 ya Allah. Amin. Terus juga ada tuh nabi yang mencetus ini kan kaum LGBT. Iya cok. Nabi Lut. Kaumnya diazab karena dia gay. Gay lebih karena LGBT cok. Dia menciptakan hubungan sesama jenis. Campur jenis, transgender. Transgender potong kontol zaman dulu. Emang nggak ada apa? Gak ada anjing. Masa? Kira ada anjing. Harusnya tuh kayak gitu. Kalau apa sekarang ada LGBT harusnya dari dulu juga udah ada cok. LGBT itu kan sebutan untuk penyuka sesama jenis ya kan? Kan LGBT itu singkatan cok. Lesbian, gay, biseksual, sama transgender. Transgender gak ada di zaman Nabi Lut. Cuma ada biseksual doang ya. Karena zaman dulu mana ada operasi kelamin anjir. Orang bisa nyembuhin batuk aja udah bersyukur anjir. Iya. Dulu, Tapi gimana ya kalau misalkan zaman dulu kita radang anjing? justru zaman dulu kita harusnya nggak radang sih kan. Justru penyakit zaman dulu tuh pasti penyakit yang berat gitu, entah karena virus, karena wabah. Kayak sekarang nih yang kayak COVID gitu, walaupun gue tahu sih itu COVID sebenarnya adalah ini Manifestasi dari betul. Global itu, Elit global. elit global ya itu. Benar. harusnya dari dulu udah ada radang lah. Masa dari dulu nggak ada sariawan sih? Gajul banget. Masa Mereka kan orang dulu harusnya mereka makannya 4 sehat 5 sempurna, bukan 4 sehat 5 sempurna, coba nggak ada makanan minyak, nggak ada makanan yang mengandung lemak jahat. Harusnya dulu makanannya ya kalau nggak protein, karbo paling jauh dari situ lah. gue nggak tahu sih kalau gue hidup di zaman itu. Gue kalau Pasti gue mau ganteng. gue kalau mau ngerokok gimana caranya? Iya iya, dulu nggak ngerokok ya anjing. Justru itu kalian yang bikin sehat. Ada rokok kayaknya sih. Tahu juga. Rokok tuh sejak zaman apa sih? Gak tahu gue. Kalau rokok sejak zaman dahulu harusnya sekarang tuh ada tertulis loh di Al-Quran bahasa cok rokok haram atau tidak kan sekarang masih abu-abu. Itu sih. Kalau Hammer dari dulu Hammer. Al-Hammer dari dulu yang Minuman yang memabukkan. itu gue setuju yang minuman soal memabukkan itu memang benar apa adanya tertulis dalam Al-Quran, tapi gue lupa ayat yang mana. Dulu gue sempat menjelasin lah. Jadi pemenangnya orang lama apa orang baru? Orang lama apa orang baru ya? Gue gak bisa jawab, tergantung sih. Tergantung orangnya apa gimana? Ya gue juga ya nggak tergantung bukan jawaban anjir atas pertanyaan orang lama atau orang baru. Terus gimana? Ya itu gue bingung makanya. Kalau orang lamanya lebih buruk dari orang baru, maka pemenangnya orang baru. Ya enggak, ya semua selalu ada buruk dan baiknya sih. Mungkin kalau lu orang baru, orang lama lu udah ngejalanin hubungan 3 tahun bahkan lebih mungkin sudah tahu jelek buruknya. Cuma sama orang baru lu mungkin baru 6 bulan, 1 tahun. Ya yang buruknya baru kelihatan sekitar berapa persen lah paling kan. Jadi nggak bisa jadi patokan lah. Semua tergantung gimana lu nyaman sih, nyaman atau ininya apa yang gimana lu nerima dia, gimana lu ngerti dia. Tergantung orang barunya bisa apa ya, kayak Apa dia bisa ngerti lu apa lebih dia baik. bisa ngerti lu lebih baik, dan menurut gua orang lama bakal tetap ada sih di hati lu. Iya Maksudnya lah, kayak punya tempat khusus gitu kan. gak mungkin kalau kata gue tuh gak mungkin orang lama sepenuhnya hilang dari lu tuh gak mungkin aja. Mungkin bisa hilang kalau emang orang barunya itu benar-benar super power gitu, kayak dia punya kekuatan super. Karena dia bisa bikin kita lupa sama masa lalu kita. Lu lupa tuh udah pasti, cuma kan entah hal baik apa yang lu ambil dari dia kan selalu ada gitu. Bahasanya gimana ya? Jadi Misalnya di orang yang lama tuh dia ngerubah hidup lu yang tadinya hidup lu flat jadi hidup lu ada warnanya, cuma di satu sisi dia juga bikin lu kecewa. Jadi yang lu ambil yang gimana cara hidup lu yang gak flat gitu loh,
Paham gak sih lo omongan gue? Nggak tahu. Ya kurang lebih begitu deh. Jadi bisa lo bawa ke orang yang Iya. baru. Jadi setiap bertemu orang kita tuh harus mengambil pelajaran, positifnya. pelajaran gitu loh. Pelajarannya harus diambil. Kita nggak perlu nyesel ketemu orang jahat, kita nggak perlu nyesel ketemu orang baik. Setiap orang jahat pasti ada hal baik yang bisa kita ambil. Iya, ibaratnya setiap orang yang kita temuin itu pasti punya pembelajaran yang kita dapat, punya hikmah lah. Itu dia. Orang jahat ataupun orang baik pasti selalu ada hal baik yang bisa kita ambil. Orang Lah, jahat, gimana orang pinter-pinter kita? jahat tuh kayak bikin kita punya pengalaman, terus orang baik bikin kita punya motivasi juga buat melangkah lebih baik, ya kan? Terus pertanyaan intinya kan, lebih baik orang lama atau orang baru? Tergantung sih, kalau gue pribadi nih, orang baru itu berarti ketika dia bisa bikin kita lupa sama orang lama. Kayak simpel gini loh, dia tuh bisa ngelebihin masa lalu kita dari segi pengertiannya, dari segi kalau fisik enggak sih kayaknya, karena fisik bukan penentu utama. Lebih ke sekarang tuh apa ya, lebih ke yang mau grow up together gitu loh, yang mau Tumbuh bareng. kayak yang mulai dari nol sama-sama, Kayak kayak yang mau diajak berkembang aja sih. Iya. lebih nyari kayak gitu sih gue. yang lu sama-sama pengen ningkatin value lu gitu lah ya. Iya, kayak Yang lu gak bakal stuck di situ-situ aja. karena pengen- cuma Ya, apalagi di umur segini kan harusnya kita prioritas kita kan untuk berkembang gitu ya. iya buat kembang lah. Maksudnya kayak Menuju hal yang lebih baik lagi lah dari tahun-tahun sebelumnya. mendewasakan diri. Iya, proses pendewasaan. Nah, yang dibutuhkan sekarang ya emang bener sih yang bisa mau Jangan menye-menye lah pokoknya. dewasa bareng ya. Kan dewasa bareng bahasanya. Ya maksudnya nyobain hal baru, tau gak lu? Kan misalkan nih, gue nggak pernah nyobain makan seblak, terus dia sering makan seblak. Nah dia ngebantu gue kayak saya nyobain hal baru, contohnya kayak gue makan seblak bareng sama dia. Yang tadinya gue nggak pernah makan seblak, jadinya gue jadi suka makan seblak gitu loh. Kayak misalnya dia nggak pernah keluar kemana-mana, dia nggak tahu dunia luar, nggak tahu tempat-tempat di mana gitu lah ya. Terus lo ajak ke Iya, sebuah tempat gitu Kayak yang- ke tempat yang dia nggak pernah tunjukin sebelumnya. Hmm, Itu sih paling. ya walaupun sebenarnya nggak sesimpel itu sih. Ya. Banyak hal yang lebih Luas kompleks pokoknya lah. cakupannya. Intinya berkembang lah. Pokoknya ketika gue nggak sama dia, gue banyak tahu hal-hal baru, tau nggak sih? Kayak ternyata dunia tuh nggak sekecil itu loh. Paham nggak sih? Begitu juga sebaliknya, ketika dia udah nggak malu, ada hal-hal yang bisa diambil dari lu gitu ya. Iya, maksudnya kayak ada aja gitu yang baru, nggak cuman kayak flat aja. Kan Itu dia sih. enak tau hidup flat, kayak lebih baik sedih dibandingkan flat anjing. Ya itu dia sih yang susah dicari. Kayak kita tuh butuh someone to talk gitu kan. Hmm, Saat kita how was your capek, day? kamu udah makan belum? Oh enggak, terlalu anjing, terlalu basi. Basi banget tuh kayak gitu. Karena kalau orang gak diingetin makan, dia bakal tetep makan anjing. Iya coy, itu bullshit. Bukan bullshit sih, emang anjing banget coy pertanyaannya. Kayak Wah, lu gak bisa gitu gak nanya makan anjing, emang ngasih gue beras ngentut. Dia tidak memberikan apa-apa bangsat. Cuma lu ini kasihan, kalau lu butuh gak sih kalau ada yang nanyain lu gimana hari lu atau gimana gitu, kayak gitu-gitu lu butuh gak sih? Kalau lu- Betul lah. Karena gini loh. Lu lebih prefer lu lu ditanyain gimana hari lu atau lu ngejelasin ke dia hari lu gimana? Paham gak lu? Kan itu dua hal yang berbeda dong. something different. Ya. Gue lebih prefer kayak sama-sama aja sih, 50-50. Gue ada di saat dia butuh dan dia ada di saat gue butuh. Maksudnya kayak kalau misalkan gue pengen ya bakal gue tanyain, tergantung kepekaan dianya sih. Maksudnya Bukan nanyain, kayak lu bakal cerita setelah dia nanya atau lu cerita sebelum dia nanya. gue bakal nanya sebelum dia nanya sih. Hah? Gue bakal nanya sebelum dia nanya ke gue.
Gue bakal open duluan. Oh, Kayak, lu gua bakal- yang nanyain hari dia dulu gimana Gue gitu bakal ya. how's your day duluan. Gue bakal nanya hari dia gimana ya kan. Karena gue Iya tahu sih. sih. Benar. Zaman sekarang orang capek mulu. Gak ada bahagianya. Tapi perempuan kan banyak ngeluhnya biasanya. Gue bakal Setuju sih gua. lebih suka kalau gue yang nanya duluan. Karena menurut gue laki-laki tuh sebenarnya nggak terlalu perlu sih ditanya kayak gitu ya. Tergantung kepekaan ceweknya Iya. aja. Kan kalau cewek kan emang apa ya? Cewek tuh harus didengerin lah semua keluh kesahnya. Iya. Makanya cewek tuh sangat suka kalau ditanya hari ini gimana aja ya kan. Tapi kalau misalnya hari dia flat aja gimana? Iya kalau hari dia flat aja ya gue bakal bikin harinya dia jadi nggak flat. Tuh. Misalkan gue nanya nih siang-siang, jangan deh kalau siang-siang, sore deh kan sore dia pulang sekolah tuh. Terus gue nanya di sekolah gimana, flat atau enggak? Kalau emang flat dan isinya cuman apa ya kayak bikin boring doang atau enggak sih lu? Gue bakal ajak dia keluar lah supaya moodnya jadi bagus lagi. Terus besok biar semangat lagi Iya, sekolahnya biar gitu ya. semangat lagi. Karena gue punya pacar itu anjing bukan cuman ngeluh doang, Iya bukan sih, cuman bener sih. Ngeluh, berantem. ngeluh berantem anjing, itu toksik bangsat. Ngeluh. Terus habis itu malam-malam berantem. Iya, lu kalau pacaran cuma buat berantem, tolol sumpah. Karena Sekarang sih sebenarnya yang lu cari di gua pacaran kalau misalnya Iya. pacaran cuma buat berantem. gak ada hikmahnya, gak ada hasilnya. Tapi di satu sisi ya, gue nggak tahu sih bener apa enggak. Cuma emang dasarnya tuh perempuan tuh kalau berantem katanya kok kekangenan. Iya. Menurut lu gimana sih? Perempuan tuh kalau kangen ntar jualan seblak lah, jualan properti anjing. Wah random banget deh. Kayak perempuan tuh bakal ngelakuin hal-hal yang bikin cowoknya kesel anjing kalau misalkan dia lagi kangen. Nyari masalah sih, lebih ke nyari masalah. Salah. Supaya dia Perhatiin. diperhatiin, digubris. Itu sih. Itu dari sudut pandang kita ya, dari sudut pandang kita hal-hal kayak gitu kayak konyol banget ya sih anjir. Konyol lah, cuman kita nggak tahu. Iya, cuma kita kan Dari sudut pandang wanitanya gimana? jadi ya, gue bingung anjir. Heran tau. Paling gak ngerti ini sama cewek yang moodnya kayak gampang banget berubah. Kemudian gitu ya. Gila, Kayak gua aneh aja gak sih anjir. Kan aneh sih. kayak cewek tuh pernah mikir gak sih cowoknya tuh harapan keluarga, anak pertama, ya kan? Terus tiba-tiba pas cowoknya pulang kerja malah ngambek kan tolol. Gimana ya kayak dia tuh nggak mikir tau gak sih lu kayak cowoknya tuh banyak beban, harapan orang tuanya besar di dia. Jadi dia juga pengen di ngertiin Han. Iya, tapi dia juga nggak bisa menurunkan egoisnya dia gitu loh. Seakan-akan dunianya cowoknya itu cuma buat dia, padahal kan dunia itu luas. Dia butuh uang juga buat nafkahin keluarganya. Kan kita sekolah. Gak usah jauh-jauh dong. Ya maksudnya orang-orang yang udah fase ke fase serius gitu loh. Serius gitu ya. Kan gue masih sering lihat tau gak lu orang-orang yang udah Oh, udah di jenjang di jenjang yang udah harusnya serius gitu lah Iya, ya. yang umur udah 23, 25 yang harusnya pacaran buat lamaran ya kan, Iya, buat lamaran, nikah lah. Lu udah ngapain lagi boy, udah tua. Lu kalau mau menye-menye mah udah lewat masa lu ya kan. Telat. Ya telat. Tapi Oh, fase lu sekarang kayak gimana? Fase gue sekarang sih kayak lebih ke nyari yang itu sih, apa ya, nyobain hal-hal baru tau gak lu. Have fun sama-sama, bukan cuma buat sedihnya doang, bukan Iya. cuma buat berantem mulu. Capek sih ya berantem terus. Iya, karena hubungan itu dimulai dengan kepercayaan. Nah, kalau lu curiga sama pasangan lu, wajar sih. Cuman kalau keseringan, itu namanya lu bego. Karena buat apa lu ngejalin hubungan kalau lu masih nggak percaya satu sama lain? Itu. Tapi ya enggak. Misalnya lu udah percaya nih sama dia. Lu percaya sama dia, dia juga percaya sama lu. Cuma
salah satu di antara lu berdua tuh ada yang berkhianat gitu lah, bukan ya, Selingkuh. yang nggak selingkuh juga sih, ya bohong lah ke selingkuh apa gimana kayak, kan kebohongan nggak melulu soal selingkuh cok. Bener sih. Ya lu dikasih kepercayaan nih sama cewek lu. Contohnya apa ya, dia udah percaya lu kayak lu nggak anak ini nggak bakal main nih sama cewek nih, gak bakal jalan sama cewek gimana, selingkuh sih itu kalau mau ngomongin soal cewek kan. Terus tiba-tiba lu balik sama cewek apa gimana kayak, ya walaupun gue tahu sih kayak gitu lu nggak mungkin. Nah, tanggapan lu gimana sama kayak gitu? Kan mungkin banyak juga yang kayak gitu aja. Maksudnya dari awal gimana intinya? Ya ada aja yang saling percaya, cuma salah satunya ada yang bullshit, intinya Iya. gitu. Kalau menurut gue Dikasih kepercayaan dikhianatin gitu lah. Banyak anjir. banyak sih emang. Yang penting bahagia sih. Gini loh. Dikhianatin bahagia gimana Iya maksudnya kayak kan sakit iya. berbohong itu kan gak cuma tentang selingkuh kan. Misalkan gue ngomong sama cewek gue gak nongkrong nih, terus tiba-tiba gue nongkrong. Nah, Salah dong. ya salah sih emang. Cuman kalau kita bisa ngumpetin itu, Salah dong. Salah tetep kan. iya Kayak sih. gitu salah, nggak bisa dibenerin, nggak bisa dibenarkan hal yang kayak gitu. Ini kan pertanyaan gue kan, dia udah percaya nih, oke anak ini langsung pulang. Ternyata dia mampir. Ya, mampir. Nah, kalau itu nyakitin cewek sih. Ya kan gitu kan nyakitin cewek Karena kan. cewek itu nggak suka dibohongin, boy. Ya sebaiknya kalian nih adik-adik jujur ke pasangan kalian, karena Tapi di satu sisi kalau lu jujur, lu berantem. Ya. Nongkrong mulu buat cacicu. Ya lebih baik jujur sih. Dia tetap baik, lebih jujur kan, Lebih baik jujur lagi. sih. Lebih baik kenyataan yang pahit sih. Ya kalau bisa ya lakuin lah yang lu cewek lu suka, turutin apa yang dilarang. Kalau bisa. Cuman kan kalau orang-orang sih bilang gue red flag, karena gue orang nggak susah diatur banget anjing. Gue tuh nggak bisa diatur. Kalau yang orang nggak bisa diatur, lu butuhnya apaan? Gue Bukan sosok yang mengatur lu. Terus butuhnya Ya. sosok yang nggak bisa sih. Maksudnya kayak cewek tuh kalau udah sayang udah pasti ngatur, dia pasti ngatur. dia pasti pengen hal yang terbaik lah di hidup lu. Iya. Walaupun ya belum tentu baik. Tapi justru kalau lu diatur sama cewek gak seru boy. Kayak misalkan lu cewek lu bilangin A, terus lu ikutin A, ntar jadi bosen cewek lu, karena cewek tuh nggak suka sama cowok baik-baik. Kan? Kan aneh gak sih? Aneh anjing. Aneh gak sih? Iya kayak Lu nurut nih, lu dan ya nurut nih. Dia malah kayak bosen tau gak sih lu, kayak karena lu terlalu, ini orang kok gak ada tantangannya sih. Ini kok orang nurut banget sih sama gue. Jadi gue gak perlu dong ngubah, maksudnya kayak gantiin dia lagi, kayak ngubah dia lagi. Karena dia udah bisa diatur ya kan. Iya kan? Itu sebenarnya balik lagi. Kan nih lu dalam jangka waktu yang biasanya lu nongkrong terus nih. Hubungan lu misalnya udah 3 bulan nih. Dalam 2 bulan pertama lu tuh nongkrong lu susah banget diatur. Pada saat bulan ketiga lu udah mulai gampang tuh diatur tuh. Kayak Betul. lu pulang langsung pulang sesuai omongan dia, terus habis itu lu nggak cabut-cabutan kalau malam, kagak keluar sampai malam gitu, keluar cuma nggak sampai yang malam banget gitu ya kan. Dan hal itu tuh selalu berulang kali, setiap dia ngomong A lu ngelakuin A, setiap dia ngomong B lu ngelakuin B. Ntar pada akhirnya bosen Karena sesungguhnya hubungan yang menyenangkan itu kalau cowoknya red flag. kan. Gitu sih. Kalau menurut gua pribadi. Kalau cowoknya baik-baik, gini loh. Berarti kalau kayak gitu yang salah siapa? Gua nggak tahu. Perempuannya tahu. Emang hukum alam kali ya. Kayaknya banyak tau cowok yang baik-baik, misalkan biasanya kayak dia nurut nih sama ceweknya, tapi dia diselingkuhin karena menurut ceweknya itu Kan nggak ada tantangan, kayak apa ya? Kayak cewek, ya bukan, ya iya sih mungkin bahasanya nggak ada tantangan ya. Jadi ceweknya kayak mikir, iya. Karena kan pacaran kan emang buat have fun anjing, kayak kalau udah nikah nih, baru lu harus nurut 100% sama bini lu. Bego namanya kalau menurut. berarti nikah nggak have fun dong? Have fun, tapi have fun-nya lebih ke jenjang yang lebih serius. Karena Emang pacaran nggak bisa kayak gitu ya, Nya?
Gak bisa lah, karena pacaran kan kayak gimana ya, emang sih lu bisa bisa ngubah orang itu. Terus kalau orang itu udah berubah, lu bosen. Iya makanya gue nggak tahu, Aneh gak sih anjing? aneh gitu loh, karena ketika orang itu udah berubah lu bosen, kayak jadi nggak ada tantangannya, mungkin gue nggak tahu bagaimana. Lu ngerasa udah puas kali dengan achievement lu, jadi ya oke deh, gue udah bisa ngerubah cowok ini, gue bakal cari cowok baru. Gue nggak tahu sih gimana pemikiran lu. Baik lagi kalau kayak gitu, kayak mau bilang lagi, nyari hal baru lagi. Rumah ke rumah. Nyari hal baru, bukan nyari orang baru kan? Iya, Buset. berantemnya hal baru. Misalkan nih, gue udah gak nongkrong lagi nih, berantem mah gara-gara perkara lain, Iya gitu. pasti ada berantemnya. Gak mungkin lah selalu ada main cowok. Hubungan kalau adem ayem dia enak sumpah, karena gue pribadi supaya menantang, tau gak sih lu? Ini giliran menantang banget, putus, kontol. Kan kasar, astagfirullah. Baru di podcast Menantang juga beda kasar. ya sama toksik. Kamu harus tahu itu. Menantang itu ketika cewek misalkan beda agama, ya kan? Berantem, Hmm. berantem 1 hari, Ah, putus. 2 hari kemudian balikan. Itu menantang atau toksik? toksik. Toksik. Menantang itu yang problemnya besar. Paham gak sih lu? Kalau problemnya besar berarti sekali problem atau problem-problem kecil terus jadi besar? Problem sekali besar. Kayak gimana contohnya? Gak tau dah. Yang membuat tuh memiliki keputusan dah pokoknya. Kayak ini loh, kayak di pet yang kayak Argantara, yang dia harus milih gengnya atau milih ceweknya. Itu kan menantang banget tuh. Pada akhirnya dia milih mana? Ya nggak tahu sih. Pada akhirnya dia nggak bisa milih keduanya, karena dia sama-sama butuh keduanya. Dia nggak bisa lepas sama gengnya, dan dia nggak bisa lepas sama ceweknya, karena ceweknya itu adalah dunianya. Tuh, nggak tahu juga sih. Tapi menurut gua cewek itu lebih suka sama cowok yang punya dunia sendiri, karena kalau dia nggak punya dunia sendiri dan dunianya bergantung sama ceweknya, hubungan tuh bakal topiknya itu aja sih. Iyalah pasti. Apa yang mau diceritain Iya. kalau Tapi yang positif ya, kayak misalkan cowoknya nih atlet futsal atau dia apalah, maksudnya punya bakat lah, dia punya hobi. sama game gimana gitu ya. Punya dunia sendiri lah pokoknya, kayak gitu-gitu aja hidupnya, kayak nggak makan tidur. Bangun, call, sampai tidur, bangun call lagi. Oh anjing, Itu pengangguran kelas kakap anjing. itu ceweknya bosen gak sih kayak gitu? Kayak bingung anjir. Karena tuh kalau hubungan Hubungannya itu, juga kan yang udah 24/7 nih. Cuma masih ada berantemnya. oh iya, gue tahu sama itu. Hehe. Lu udah dimanapun, kapanpun lu selalu ngabarin dia, selalu nyempetin hal buat ini dia. Cuma Ya anjing kan, ada berantemnya. Makanya. Gue bingung tahu berantemnya tuh karena apa. karena pada dasarnya ya hubungan itu kalau nggak berantem kayak makan nasi goreng sama kayak kerupuk anjing. Kurang. Iya maksud gue penyebab mereka Iya, berantem itu apa? kita kan juga punya teman kan kayak gitu. Hah? Kita punya teman yang Ya, gue gak mau nyebut. Kenapa lu ngikutin sebut? kayak ya ini kan temen loh, kan banyak loh teman kita kan banyak, maksudnya lingkup Ya, paham. circle kita kan banyak kan. Dia kan maksudnya kayak udah ngikutin semua perkataan ceweknya nih, kayak bahkan dia nongkrong aja jarang kan dulu, kayak buru-buru nongkrong, dia ngikutin semua kata perempuannya, kata ceweknya, cuman tetap aja. Dalam seminggu ada 7 hari, dia 8 hari ketemu sama ceweknya. Betul itu, 8 hari ketemu sama ceweknya. tapi tetap aja ada berantem. Kan jadi berantemnya. Dan berantemnya hal sepele yang jadi gede gitu loh. Dan gue tuh bingung aja. Katanya sih cewek tuh kalau berantemin kita gara-gara dia bosen, biar dia nggak bosen lagi, katanya gitu.
Gue gak tau juga sih. Tapi kalau sekarang kita balik, kalau misalnya ceweknya yang gitu-gitu aja terus lu nya bosen, apa yang mau lakuin? Cewek berantem gitu. Ya, kalau gue lebih ke ngapain sih gitu, kayak nyoba yang nggak pernah gue cobain sama dia. Iya, cuma kan dia orangnya bosenin. Jadi tuh yang jadi tanyaan gue gitu loh. Jadi orangnya tuh ya begitu-gitu aja. Apa ya? Kalau emang lu sayang sama dia nggak bakal ada kata bosan sih. Ya, Serius, karena temen gue sendiri mereka berdua sama-sama sayang kok. Yang beneran sayang cuma kayak yang lu bilang dia Iya. bosen terus nyari bahan buat berantem. Itu dari segi cewek. Kalau dari segi cowok, iya, maksudnya kalau emang iya sih cewek doang yang punya bosen, cowok enggak. punya. Cuman kalau cowok tuh bosannya tuh lebih ke ngalihin isu, tau gak sih lu? Kayak dia nyuekin ceweknya terus main game sampai rasanya itu, rasa bosannya itu hilang, tau gak? Kayak gitu sih kalau gue. Saya ngelakuin hal-hal yang lain, bukan ke ceweknya doang. Biasanya bosannya hilang. Kayak gitu. Dari rasa bosen jadi rasa kangen gitu ya. Iya, jarang ketemu, Paham. kurangin rasa apa? Kurangin ketemunya lah. Kalau bosen gitu ya. Kurangin ketemu, kurangin komunikasi, fokus sama diri masing-masing dulu. Kalau bosen, ntar ada fasenya di mana lu lagi ngedrop mungkin gara-gara dunia lu sedang tidak baik-baik saja, maka lu Iya. butuh sosok dia, gitu. Itu sih paling. Hubungan terlalu kompleks anjir buat dilogikain tuh. Nggak bisa. Hubungan tuh terlalu kompleks aja. Bingung aja kalau soal hubungan. Gak ada sih hubungan yang perfect, tau lu. Ya. Cuma ada di pet-pet doang. Iya makanya. Hubungan yang perfect tuh cuma ada di pet-pet doang. Pepet juga karangan manusia itu juga belum tentu ngerasain anjing. Ya makanya itu. Kayak gue justru makanya nggak suka baca hubungan yang baca wetpad yang perfect, tau gak lu? Yang fluffy. Gue juga gak suka anjir, tipe gue tuh Gue nggak suka ya, sumpah. genre gue tuh ya yang ini lah yang ada problemnya Iya, gede, yang bad romance. yang tiba-tiba salah satu di antara mereka berdua meninggal, salah satu di antara mereka berdua sakit. Gue suka yang gitu tuh. Kayak itu hal-hal yang gak akan lu tahu anjir. Akhirnya sedih kan, anjing. Gak bisa tebak endingnya kan? Iya bener-bener anjing, mereka tuh padahal udah ini banget loh dipisahkan. Berarti yang bad ending. Ya bad ending. Gua nggak suka bad yang Ending. percintaannya buruk gitu tuh. Gua nggak suka percintaannya buruk terus jadi baik gitu gua nggak suka anjir. Kayak ya ilah ini mah Ya, awal doang sih, berantemnya. mungkin kenapa Dylan naik namanya karena mereka nggak bersatu kan. Iya bener. Terus juga ada yang pernah bilang ke gua kalau dia suka wetpad yang fluffy gitu anjing, dibandingkan wetpad yang menantang. Katanya hidupnya udah banyak tantangannya, kenapa harus baca wetpad yang menantang? Capek juga akhirnya. Jadinya gak ada gunanya baca wetpad. Itu genre Buat halu, tau gak sih lu? iya buat hal itu doang. Ada mah tau lagi udah jelas-jelas itu. Ya gimana ya, dan saya juga udah tahu itu fiksi. Soalnya yang gue bilang bad ending soal meninggal itu juga fiksi juga sih. Iya. Walaupun banyak juga di dunia nyata. Gak semuanya kayak gitu sih. Ada juga lah yang kayak gitu. Gue lebih suka wetpad yang geng motor anjir, karena Itu juga fiksi banget. Starboy. Ketua geng motor pacarin perempuan Primadona. kurangan primadona Apa? perempuan yang tidak terkenal. Oh, Bisa merubah cowok itu gitu loh. iya. Itu tuh udah keren. udah fiksi banget anjir, gila. Cuman ada di dunia fiksi ya anjing kayak gitu. Fiksi banget sih anjir. Itu gue dulu tuh bacaan gue kayak gitu cok. Sekarang gue ngeliat bacaan kayak gitu Ya bakal ada di nyata. wanita miskin itu tuh wanita miskin Dan cowok kayak- kaya. Iya, yang kata ini kan drakor What's Wrong with Secretary Cream. Ya itu tuh cok, aduh. Itu anjing seru banget sih. Gila. Karena pada intinya tuh
seseorang berubah karena dia mau, bukan karena dia diingetin. Iyalah. Cuma juga sih dia bakal terketuk hatinya juga Aja. kalau dia udah maksudnya udah ngerasain pahitnya lah. Susah juga sih, lu mau ngerubah dia nih, kalau dia nggak mau berubah bakal bisa. Cowok itu harus peka sih. Makanya gimana? Cewek lu mau lu berubah terus lu jadi berubah gitu, atau Enggak, cewek lu mau lu kayak berubah tapi lu nya nggak mau? cowok tuh harus bisa tahu tanpa cowoknya sama ceweknya ngomong. Kalau menurut gue gitu. Cewek lu sukanya yang kayak gini, cuma dia nggak ngomong kalau dia Ya. kayak gini. Cuma Cewek lu tuh jadi harus yang tahu- kayak gitu. iya, harus tahu, Oh iya, paham gua. harus bisa mengerti isi lautan. Kan nakoda yang baik itu bukan yang pandai mengemudikan kapal, tapi nakoda yang baik itu yang mengetahui rahasia lautan. Karena kalau dia tahu rahasia lautan, pasti lo nggak bakal terombang-ambing oleh arusnya ombak. Anjay. Setuju sih gua. Lebih ke cowok tuh harus bisa cari celah gitu sih. Kalau cowoknya mageran gitu kayak pasrahan, susah boy, sumpah penyakit itu. Iya benar. Cowok tuh harus gak mau kalah anjing, sumpah dah. Benar. Karena kalau cowoknya udah insecure gitu, gimana ceweknya mau ngeluh ke dia? Iya. Apa yang mau di Apa yang mau dipilih, orang dianya aja belum kenal sama dirinya. belum tahu dirinya ngapain, harus gimana? Baca kan cowok harus punya pendirian kan, harus punya, udah tahu nih masa depannya bakal kemana tuh. Ntar gue lulus mau kemana nih, gitu. Berarti cowok-cowok yang belum punya pendirian belum layak punya cewek dong kan? Menurut gue harusnya dia lebih improve dirinya sendiri dulu. Karena ya kita kan harus paham sama diri kita sendiri dulu lah sebelum kita memahami orang lain. Ya. Kalau cewek kan sifatnya air yang ngikutin wadah, jadi ya tergantung wadahnya. Kalau wadahnya sesat ya sesat juga dia. Susah cowok kalau punya cowok yang gak bisa memimpin gitu kan. Jadi ceweknya apa-apa ngelakuin sendiri, tau gak? Tapi bisa gak sih cowok dibimbing cewek? Bisa sih. Salah gak kalau menurut lo? Ya nggak salah. Lebih kemasukan. Bisa ya cewek dibimbing cowok. Cowok dibimbing cewek bisa. Gimana ya? Ceweknya apa ya? Independen gitu loh. Terus cowoknya kalau kelemar-kelemar lah bahasanya. butuh improve gitulah bahasanya, butuh improve. Cuma kalau dia sendiri dia nggak bisa nge-improve itu. Bisa sih. Butuh seseorang lah. Cuman yang bisa ngebantu. capek di ceweknya, kasihan. Karena kan cewek harus butuhnya diberi gak sih? Jadi ya Bisa sebenarnya kalau ceweknya kuat, hebat loh, hebat. Cewek yang bisa ngubah cowok. Maksudnya, bukan ngerubah ya maksudnya bahasanya. kayak Yang bisa bikin cowoknya improve. keren. Yang dari cowoknya nggak tahu apa-apa, bukan nggak tahu apa gimana ya? Ya gitu deh pokoknya, dari cowok yang low value, Oh, dari jadi dengan high- berpacaran sama dia, cowoknya jadi high value itu anjing. kayak cowok. Wana sama Gaby gak sih? Hah? Wana sama Gaby. Iya, itu cowok, itu bener-bener gue salut banget anjir sama perempuan yang kayak gitu. Dia bisa ngerubah cowoknya, bukan ngerubah dengan apa yang dia mau, tapi ngerubah demi kebaikan cowok itu. Ini nggak dengan unsur memaksa ya, paham nggak sih lu? Apa Sesuai kemauan dia. sih balik lagi sih, cowoknya juga harus mau berubah, improve, mau berubah. mau berubah. Maksud gua, cowoknya mau improve, cuma dia nggak bisa improve kalau dia sendirian gitu loh, bantuan orang lain. Harusnya cowok itu udah mengerti lah hal-hal kecil yang harusnya dia pahami gitu. Tapi nggak semua cowok kayak gitu kan, nyatanya banyak kan. Ya kalau soal basic-basic kayak misalkan cewek kita marah gitu dan kita harus
Ngapain? Tahu salah, misalnya kita harus tahu lah salah kita di mana. Tanpa diingetin tuh udah basic lah harusnya kan. Ya yang kayak gitu mah udah basic banget. Masa kayak gitu aja nggak bisa sih? Iya. Basic-basicnya itu paling kayak misalkan nih cewek kita bad mood, terus kita nggak tahu salah kita di mana. Itu gampang sebenarnya anjir. Ya tinggal lu introspeksi diri aja, kenapa nggak harus baca dulu ya kan? Oh tadi gue ngelakuin apa ya ke dia sampai dia marah? Oh mungkin gini ya, oh mungkin gitu ya. Terus juga ya kita nggak boleh terlalu maksa juga sih buat biar dia mengerti kita. Maksudnya kita nggak bisa jadi cowok yang maksa juga gitu loh. Kayak misalkan cewek kita nggak mau diajak ke pantai, ya udah kita nggak perlu maksa. Mungkin moodnya belum di situ. Ya belum mau ke situ gitu lah ya. Lebih ke ngikutin kemauan cewek aja, dia maunya kemana. Kadang-kala kita nggak harus nentuin juga. Kalau emang ceweknya punya ide yang bagus ya udah nggak apa-apa. Betul aja gitu ya. Hmm. Lagi masih positif. Selagi masih positif kan. Gimana jadi Apa tuh? pemenangnya? Siapa pemenangnya? Orang lama apa orang baru? Tetap sih orang baru sih kalau. Orang baru. Gua nggak bisa menangin orang lama di gua anjing. Kenapa begitu? Apa ya? Kalau orang lamanya justru ngasih banyak perubahan di hidup lu ke hal yang lebih positif, dia bakal bisa jadi pemenangnya. Iya. Kalau dia cuma ngasih banyak hal negatif, ngasih luka doang, apa? Orang baru yang nggak tahu kemana nih. Orang barunya. Cuma belum tahu orang barunya ini gimana. Belum ada yang menang, semuanya kalah. Belum ada yang bisa menangin gua. Simple lah kalau orang barunya gak se-powerful orang lama bakal chaos juga sih. Bakal gamon lagi kayak lagunya Joji. Tapi kan lagunya Joji Nah betul. ceweknya perfect, dia mau mengerti Joji, terus kayak cewek barunya itu Better lebih lah. baik. Kenapa dia nggak bisa lupa sama mantannya? Kenapa anjing? Apa karena mantannya punya tempat tersendiri di hatinya dia? Ada beberapa orang yang emang apa ya, walaupun si cewek si mantannya itu apa ya, nggak lebih baik dari orang baru, cuma hal-hal yang diberi sama orang lama tuh yang berkesan di hidup dia jauh lebih banyak. Bukan baik tapi berkesan. Kesan Baik yang ditinggalkan, kesan yang kesan baik yang ditinggalnya itu. ditinggalkan Terlalu mendalam gitu. terlalu dalam. Kenapa orang lama bisa jadi pemenangnya? Ya mungkin kalau menurut gua karena itu. Karena dia memberi itu di saat momen yang tepat gitu sih. Iya, mungkin bisa jadi begitu. Bisa. Mau seperfect apapun, sebaik apapun lah. Kalau seperfect, kalau udah perfect harusnya kesannya juga baik banget dong harusnya. Mau sebaik apapun orang baru, sebisa apa dia nge-treat lu, cuma kalau kesan yang dia berikan gak sebaik mantan lu ya bakalan susah. Kesan sih anjing, Kesan itu. yang susah dicari tuh, Momen-momennya itu loh, yang momen-momennya itu loh, bener. yang bikin lu gak bakal lupa sama dia gitu loh. Bener-bener Kayak sih. gimana ya, kayak seakan-akan nih kalau sama dia nih Bumi tuh kayak ngerestuin tau lu. Tuh. Walaupun dia bajingan, Walaupun dia dia bajingan. banyak brengseknya. Nah, Cuma kesan yang dia tinggalkan tuh bukan kesan yang ditinggalkan ya. Kesan baik yang ditinggalkan tuh kayak membekas banget gitu gak sih? iya. Karena jam dan waktu dan hari tepat tuh udah betul sih. Buat sebuah momen gitu ya. Tepat banget. Gue pernah baca TikTok sih. Tentang
kayak seseorang tuh katanya ada 3 fase dalam hidupnya, kayak maksudnya kayak dalam hubungan ya. Ya ada fase first love, terus di masa hubungan Ya, yang paham keduanya nih kayak problem banget nih, problematik banget, dan hubungan ketiganya itu dia ketemu pasangan yang bikin dia berkembang. Paham gak sih lu? Paham gua. Di masa cita-cita monyet nih, yang pertama nih first love ya kan, yang berkesan lah, yang first love ini. Terus yang kedua berkesan juga, cuman berkesannya itu problematik banget tuh hubungannya, penuh dengan problematik lah pokoknya. Terus yang ketiga dia ketemu pasangan yang benar-benar support gitu, yang benar baik, yang perfect lah, cuman ya gitulah, pasti ada aja jalannya buat pisah. Tapi menurut lu di umur kita yang sekarang ini, enggak sih, kalau kalau lu mungkin lu udah di masa udah dimasuk ke fase kedua ya, Di fase kedua, di fase hubungan yang problematik, problematik. dan OTW ketemu pasangan yang Si lama kali. iya OTW, OTW ya. iya OTW, OTW ketemu pasangan yang belum bisa support gue. Gue baru lewat fase 1 anjing. Fase 1 terus fase 1,5. Gue di fase 1,5 anjing. First love, terus mulai gagal. Gagal, iya mulai gagal. Apa itu disebutnya? Bukan problematik anjir. Itu disebutnya ganti resik. Gladi resik sebelum fase 2 ya guys ya. betul. sebelum mulai yang kedua ganti resik. Karena pasti nih ya, kalau menurut gua yang pertama kan emang cinta monyet nih, sebentar kan hubungannya. Nah, di fase keduanya ini boy, pasti lu hubungannya lama. Karena itu bakal meninggalkan banyak pembelajaran. Biarpun pembelajarannya nggak cuma tentang positif ya, pasti lebih banyak negatifnya. Karena kan kayak yang gue bilang tadi gitu, problematik. Hubungan yang labil lah ibaratnya. Karena lu satu langkah lagi memasuki fase dewasa. Lu masih di tengah-tengah Masih di antara tengah-tengah. dewasa dan remaja. Lu masih abu-abu, lu nggak tahu Abu-abu. dewasa kayak gimana. Lu masih belum siap dewasa, tapi lu nggak siap juga. Labil, siap. Lu masih labil juga. Lu Di yang fase ngerasain dimana lu sebelum- tuh udah nggak remaja, tapi lu cuma lu belum siap jadi dewasa. Ah, Lu fase-fase anjing, fase Cok. anjing. Bentar lagi kita nyampe tahap itu, guys. Anjing. Dunia cepet banget. Tapi gue udah masuk di fase dewasa sih, kayaknya. Soalnya umur gue udah tua anjing, udah 18 tahun. Udah apa ya? Ya gak sih Den? 18 tahun tuh kita masih abu-abu anjing kan. Kita belum tahu dewasa kayak gimana. Ya bukan belum tahu sih. Gimana ya ngomong ya? Takut tambah dewasa. Dewasa banget. Anjing Anak nyentuh TK. kepala dua ya belum anjing. Udah dewasa iya. Ya maksudnya yang hubungan yang ke dewasa, ya kan? Bukan hubungan yang menye-menye lagi lah. Harusnya kalau orang yang bener. Sekarang problem ya, Ge. Iya, masih problem sih. Cuman gue udah nggak mau problem lagi. Udah mau skip nggak mau capek. Udah mau skip aja anjing yang hubungan problematik nyentot. Capek. Udah mau hubungan yang pokoknya berantemnya ada sih nggak apa-apa, mestinya kayak lebih ke Tapi yang di problematik tuh rata-rata menye-menye atau gimana? Menye-menye ya? menye lah, gila. Cepat cucu. Menye ina-inu. Tapi nggak apa lah, penting kita bahagia. Tuh. Yang dicari dari sebuah hubungan apa lagi kalau bukan bahagia? Penting bahagianya. Kalau Nyari bahagianya lebih kesedihan. banyak mah, nggak apa. Lu menjadi sedih. Ngapain bikin hubungan anjing? Buat apa anjing? Lu punya hubungan mau buat nangis-nangis. Buat apa ngentot? Buat apa lu kalau lu mau jalin relationship? Buat apa kalau ujungnya cuma bisa nangis-nangis doang? Cuma buat nangis-nangis doang? Mending lu ini aja nih, apa ya? Nangis-nangis itu apa sih biasanya?
Nonton drakor aja lo Drakor aja udah. Kalau mau nangis Nonton drakor yang sad ending dah, Ya nangis-nangis. Jangan baca Wattpad yang halu, jangan nonton drakor yang full lope-lope doang. Tidak ada setnya, jangan. Ya, kalau mau sedih nonton drakor aja, jangan hubungan. Cuman kalau lu nyari value baru dalam pasangan lu ya kan. Terus juga lu mau apa ya? Lagi sih lupa. Naikin value lu. Mau bahagia lah, baru Lu mau happy. mau happy. Karena kan hidup masih di tanggung orang tua. Iya. Jadi happy aja dulu, ya kan? Mumpung masih ditanggung. Mumpung masih ditanggung tua. Kan kalau kita udah lulus, bingung kan? Mau minta rokok, dari buat beli rokok, malu anjing. Udah jemputan anjing. Mah minta duit mau beli rokok. Malu sumpah. Umur udah kepala dua. Ntar itu. Aduh. Dewasa banget gue udah 15 tahun. Lu juga udah dewasa banget gua. Baru punya KTP anjing belagu ngentot. Gua didewasakan oleh lingkungan gua sih anjing. Lingkungan gua orang dewasa semua kontol. Iya. Enggak orang dewasa. Orang-orang gawe anjing. Kadang emang takut sih kalau udah lulus tuh bingung mau ngapain. Banyak apa ya, banyak hal yang ditakutin gitu. Takut gagal, takut memulai, takut gak sesuai ekspektasi juga. Apalagi yang ekspektasi orang tuanya tinggi, waduh. Gue tahu kalian overthinking, makanya semangat. 20 tahun yang akan mendatang Indonesia jadi punya gua bisa gak ya? Bisa. Kalau lu punya duit, Balik lagi berarti. Lu punya duit, lu punya kuasa. tuh. Kalau lu punya duit apa sih yang bisa dibeli? Ada sih beberapa hal yang bisa dibeli. Gua mau ngebahas satu nih. Apa? Gua sempat ngebaca di TikTok tentang kebebasan yang dapetin bayarannya sepian. Ah, Tau iya. gak lu itu? Hmm. Ingat gak lu TikTok? Itu sumpah itu kata-kata itu kayak nusuk banget anjir di gua. Kayak sekarang tuh hidup gua kayak Bebas. bebas, gua mau ngapain aja nggak ada yang ngatur gua, nggak ada yang ngarang gua. Ada sih orang tua gua ya di dalam rumah gua udah sepian lah bahasanya. Kan nggak sih lu tuh, gua ngerasa itu relate banget anjir. Kayak bener-bener sebenarnya apa sih yang gua cari? Ketenangan gua udah dapet, kebebasan gua udah dapet. Intinya seseorang itu butuh semuanya. Karena manusia itu nggak akan pernah puas. Tapi ketika lu nggak kesepian, hidup lu nggak bebas, nggak tenang. hidup lu nggak tenang. Ya ada aja gitu. Itu bener-bener gimana ya? Nggak ada ujungnya. Intinya kalau di fase-fase kayak lu lebih butuh someone to talk aja sih, buat berkeluh kesah aja. Gitu. Yang jadi masalah apa ya? Gue nggak tahu anjir apa yang gue takutin buat mulai kan. Nggak ada yang ditakutin sebenarnya. Cuma lu nggak mau aja kali. Apakah gue nyaman dengan kebebasan yang harganya kesepian ini? Mungkin. Ayo anjir. Karena menurut lu mungkin ya kebebasan itu lebih penting daripada kesepian. Maksudnya kayak lu lebih baik bebas daripada dikekang. Mungkin kali ya.
Padahal sebelumnya pun gue punya hubungan gue nggak dikekang. Iya. Apa gue udah terbiasa dengan hidup bebas? Iya, lu udah terbiasa hidup bebas dan pasangan lu dulu bisa ngerti lu gitu, bisa apa ya, ngedengerin keluh kesah lu mungkin. Makanya di fase-fase kayak gini lu cuman kurang sama totak doang kan. Kurang orang doang buat ngobrol, buat bertukar pikiran.